Pada malam ini kita ambil satu faidah dari kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas tentang al-ikhlas wa ikhdarun niyyah, ikhlas dan menghadirkan niat. Kita bawa ucapan beliau, kita sampaikan ucapan beliau, hadis yang ke-12. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada 3 orang yang mereka atau dari orang-orang sebelum kalian, mereka melakukan sebuah perjalanan hatta awahumul mabit, sampai-sampai mereka istirahat atau singgah bermalam di sebuah gua. Pada khaluhu, maka mereka masuk ke dalam gua tersebut. Fanhadarat sahrah minal jibal fasaddat alaihimul ghar, maka tiba-tiba jatuhlah batu dari gunung. Fasaddat alaihimul ghar, sehingga apa? Batu itu menutup pintu gua tersebut, ya, menutup pintu gua tersebut, sehingga mereka tidak bisa keluar. Ya, batu yang sangat besar kayak mulut gua, tertutuplah gua itu. Faqalu, maka mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sahrah illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Sesungguhnya kalian tidak akan selamat, tidak akan bisa keluar dari gua ini, ya, dari batu yang besar ini, kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal-amal saleh kalian. Qala rajulun minhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran wa kuntu la aqbiqu qablahuma ahlan wala malan fana abi talabu syajar yawman falam ari alaihima hatta nama fahalabtu lahuma wubuqahuma fawajadtuhuma naimain fakarihtu an uqidhahuma wa an aqbiqa qablahuma ahlan aw malan. Seorang mengatakan dari mereka yang bertiga ini, ya Allah, dulu saya memiliki 2 orang tua, syaikhan, sudah tua betul, sudah lanjut usia, kabiran, umurnya sudah tua renta. Dan kebiasaanku, aku selalu memberikan minuman, ya,
kebiasaanku kepada kedua orang tuaku memberikan kepada mereka minuman. Sebelum aku memberikan minuman tersebut ya kepada keluargaku, demikian juga harta ya aku berikan kepada mereka berdua sebelum aku berikan kepada keluargaku. Akan tapi pada suatu hari saya terlambat pulang ya karena mencari kayu suatu hari, dan saya belum menyiapkan ya minuman mereka, sehingga mereka apa? Keduanya sudah tertidur pulas. Maka aku mengambilkan minuman mereka, akan tapi aku mendapati mereka berdua sudah tertidur pulas. Dan saya benci, saya tidak suka membangunkan mereka, takut mengganggu mereka. Sedangkan apa? Anak-anakku ya merengek-rengek di bawahku, menarik-narik bajuku agar dia meminta minuman yang ada di tangan saya. Falabithu wal qadahu ala yadi antadiru istaiqadhahuma hatta bariqal fajru. Maka saya berdiri ya menunggu kedua orang tuaku ini bangun dari tidurnya sampai terbit fajar ya, sampai subuh. Berdiri jemaah sekalian sambil memegang minuman tersebut ya, susu dari binatang. Wasabihah apa? Wasibiyatu yatadaguna inda qadami. Sedangkan apa? Anak-anakku ini menangis ya, ingin apa? Diberikan minuman itu juga di bawah kakiku. Fastaiqadha fashariba bubuqahuma. Maka mereka berdua bangun dan mereka meminum minumannya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sahra. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Maka orang ini berdoa, ya Allah, jika seandainya Engkau mengetahui apa yang aku lakukan itu ikhlas karena mengharap wajahmu, maka geserkanlah batu ini sehingga kami bisa keluar. Maka batu itu bergeser, namun mereka belum bisa keluar ya. Batu itu bergeser sedikit, namun mereka tidak bisa keluar, masih sempit. Kemudian waqala al-akhar, berkata orang yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabbun nas ilayya. Ya Allah, dulu aku memiliki seorang sepupu ya, pisak anak paman. Dia adalah seorang wanita yang paling saya cintai. Wa fi riwayah kuntu uhibbuha ka asaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Dalam riwayat ini disebutkan ya, aku mencintainya seperti apa? Mencintainya seorang suami terhadap istrinya. Fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta allamat biha sanatun minas sinina faja'atni fa'ataituha isrina wa mi'ah dinar ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Dan aku menginginkannya ya, aku mencintai dan menginginkan ya misan saya ini, akan tapi dia menolak, dia tidak menginginkan saya, dia menolak ya, dia tidak mau sama saya. Sampai wanita ini mengalami
zaman paceklik, kelaparan. Ya. Faja'atni, maka dia datang kepadaku. Maka aku memberikan kepada dia 120 dinar. Aku memberikan kepada dia 120 dinar, tapi dengan syarat dia mau berdua-duaan dengan saya, berzina maksudnya sekalian. Fafa'alat, maka karena terpaksa wanita ini mau melakukannya. Hatta idza qadartu 'alaiha, wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafudda al-khatama illa bihaqqiha. Maka wanita itu dengan terpaksa dia mau, sehingga ketika aku berada ya di atas kedua kakinya sudah hampir mau berzina, maka wanita ini mengatakan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu hancurkan ya keperawananku itu kecuali dengan yang hak, dengan pernikahan yang hak. Fansarabtu anha, maka langsung aku bangun darinya. Wahia ahabun nas ilayya, padahal dia adalah seorang wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu adz-dzahab alladhi a'taituha, dan aku tidak menagih lagi atau aku biarkan 120 dinar emas itu untuknya yang aku berikan kepadanya. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika seandainya Engkau tahu aku melakukan itu karena mengharapkan wajahmu, fafruj anna ma nahnu fi, maka lapangkanlah apa yang sedang mengalami kami ini. Fanfarajat as-sakhrah ghaira annahum la yastati'una al-khuruj, maka bergeserlah batu itu jemaah sekalian, namun tetap mereka belum bisa keluar. Wa qala ats-tsalits, maka berkata yang ketiga, Allahumma sta'jartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba. Ya Allah, dulu saya pernah menyewa beberapa pegawai. Saya memiliki beberapa pegawai yang saya pekerjakan untuk bekerja dengan saya. Namun ketika saya membagikan gaji kepada pegawai-pegawai tersebut, salah seorang di antara mereka pergi meninggalkan gajinya. Salah seorang di antara mereka pergi, menghilang, dan dia tidak mengambil gajinya. Fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal, maka gajinya itu saya puter, saya olah, saya jadikan bisnis, saya jadikan modal. Gajinya itu saya puter, saya olah, sehingga apa? Menjadi harta yang sangat banyak sekali ya dari gaji pegawainya. Faja'ani ba'da hin, namun suatu hari beberapa tahun kemudian datang dia pegawai ini, datang kepada saya dan mengatakan, ya Abdullah addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, berikan gaji saya yang dulu belum saya ambil. Ya, berikan gaji saya yang dulu belum saya ambil. Fakultu kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Maka orang ini mengatakan, wahai hamba Allah, apa yang kamu lihat sekarang ini itulah gajimu, berupa kambing, onta, sapi yang banyak ini, itulah gajimu, ambil semuanya. Faqala, maka pegawai itu mengatakan, ya Abdullah la tastahzi'u bi, wahai hamba Allah, jangan kau hina saya
Ya, jangan kamu hina saya. Fakultu, maka orang itu mengatakan, la astahzi'u bik, aku tidak menghinamu. Ya, fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a, maka dia ambil semuanya itu dan dia pergi dan tanpa meninggalkan satu pun. Ya, semuanya diambil. Kemudian orang ini mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik. Ya Allah, kalau seandainya engkau tahu aku melakukan itu ibtigha'a wajhik, betul-betul mengharap wajahmu, fafruj anna ma nahnu fih, maka lapangkanlah keadaan kami sekarang ini. Fanfarajat as-sakhrah, maka bergeserlah batu tersebut. Fakharaju yamsun, maka mereka semuanya keluar. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini memberikan banyak pelajaran yang bisa kita ambil jemaah sekalian. Hadis ini mengkisahkan tentang 3 orang yang mereka terjebak ya di dalam gua. Yang pertama mengkisahkan tentang bagaimana berbaktinya dia kepada kedua orang tuanya. Ya, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian orang yang kedua mengkisahkan ya dia berdoa kepada Allah dengan dia meninggalkan perbuatan zina. Ya. Kemudian yang ketiga dia bertawassul dengan amal solehnya, yaitu dengan bersedekah. Ya, dia telah mengembangkan gaji pegawainya. Ya, kemudian dia setelah berhasil, setelah menjadi harta yang banyak, dia berikan semuanya kepada pegawai tersebut, dan diambil semuanya tanpa ditinggalkan satu hewan pun atau satu harta pun. Fa fi hadzal hadis, kata Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, pada hadis ini minal fawaid wal ibar, banyak faidah-faidah dan juga pelajaran-pelajaran. Di antaranya fadilatu birril walidain wa annahu minal a'mal as-salihah allati yufarriju bihal qurabat wa yuzilu bihal dhulumat. Pelajaran yang pertama adalah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal-amal saleh yang bisa melapangkan dari kesusahan-kesusahan, yang bisa melonggarkan kita dari keadaan-keadaan yang berat, keadaan-keadaan yang terdesak, qurabat. Ini suatu keadaan yang menyusahkan. Wa yuzilu biha adh-dhulumat, dan juga bisa menghilangkan dengannya kegelapan-kegelapan. Jadi keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, dengan kita berbakti, maka insya Allah Allah akan hilangkan kesusahan kita. Ya, makanya ini pelajaran bagi kita agar kita berusaha berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan sebaliknya juga larangan bagi kita untuk kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan dosa besar. Ya, merupakan dosa besar. Nah, wa fihi, kemudian yang kedua pada hadis ini fadilatul iffah minaz zina, yaitu keutamaan orang menjaga diri dari perbuatan zina. Ya, zina ini merupakan dosa besar.
minal fawahish, ya, perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina. Ya, janganlah kalian mendekati zina. Ya. Jadi mendekati saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai melakukan zina. Wa annal insan idza affa 'anil zina ma'a qudratihi 'alaihi fa inna dzalika min afdhalil a'mal. Karena seseorang apabila dia menahan dirinya dari perbuatan zina, padahal dia mampu, ya, untuk melakukannya, maka yang demikian ini merupakan amalan yang paling mulia. Jadi orang itu dia mampu sebenarnya untuk berzina. Apalagi tadi digambarkan dia sudah berada di atas wanita itu. Ya. Namun ketika dia dengar, ya, wanita ini mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Berarti ini menunjukkan apa? Orang itu meninggalkan keharaman karena dia ingat kepada Allah. Adapun, ya, sebagaimana yang kita sampaikan beberapa malam yang kemarin, orang itu sudah berniat melakukan suatu keburukan, kemudian dia tidak melakukannya bukan karena ingat kepada Allah, bukan karena dia ingat hukuman azab dari Allah, namun karena kesempatan tidak ada. Itu beda itu. Ya. Dia niat ingin mencuri. Ya, sudah beberapa hari diintai-intai rumah orang, namun tidak bisa juga dicuri karena banyak sapamnya, banyak penjaga, banyak CCTV. Tidak jadi. Maka orang semacam tetap dia mendapatkan dosa. Adapun kalau dia tidak jadi mencuri karena dia ingat, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala, azab Allah, kemudian dia istighfar, tidak jadi melakukannya, maka ini orang yang akan dicatat baginya kebaikan. Sebagaimana orang ini, ya, dia sudah mampu mau berzina dan wanita itu sudah menyerahkan dirinya, pasrah. Ya. Dia sudah pasrah, namun ketika dia dengar wanita mengatakan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, gemetar dia, orang ini mendengar nama Allah gemetar dia. Dia takut kepada Allah, dia tinggalkan, dan dia tidak tagih lagi uang yang 120 dinar itu, tidak ditagih lagi, dia sedekahkan kepada wanita tersebut. Nah, waqad thabata li Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadza min as-sab'ati alladhi yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dan telah warid, telah datang dari sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara salah satu orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah orang yang meninggalkan zina. Ya, wa rajulun da'atuhum ra'atun dzata mansibin wa jamal wa qala inni akhafullah. Salah satunya di antara 7 golongan itu disebut oleh Nabi, itu seorang laki-laki yang diajak berzina dengan seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan lagi, tapi dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini salah satu kelompok golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, ya, dan memiliki kedudukan lagi, bukan wanita miskin. Dia cantik dan memiliki kedudukan. Namun laki-laki ini mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini pentingnya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ya, sarana-sarana untuk melakukan perzinahan itu sangatlah mudah. Ya, sekarang banyak alat-alat yang canggih, ya, yang memicu terjadinya perzinahan, itu sangat banyak di zaman kita sekarang ini. Ya, belum lagi sekarang para pemuda-pemudi mereka tidak takut, tidak malu lagi, karena sudah lepas dari mereka malu
sehingga mereka tidak takut-takut lagi di hadapan orang banyak melakukan perzinahan. Na'udzubillah. Maka ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi kepala rumah tangga, orang tua, ya, agar perhatian kepada anak-anaknya, agar menjaga, karena ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ya, setiap kalian itu adalah pemimpin dan Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Kepala keluarga bertanggung jawab besar. Ya, kalau melihat ya kejadian-kejadian atau kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya. Dan Rasulullah SAW mengancam ya kepada kepala keluarga yang membiarkan kerusakan pada keluarganya terjadi. Ya, disebut dayyuth. Ya, tidak akan masuk surga, diancam tidak akan masuk surga kepala keluarga semacam ini yang membiarkan kerusakan ada pada keluarganya. Makanya oleh karena itu, ya, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan kekejian, melindungi keluarga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah melihat anak kecil, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang dadanya dan mendoakan kepada anak tersebut. Apa kata Rasulullah SAW mendoakannya? Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjahu. Nah, ini doa ini harus kita hafal jemaah sekalian. Kita doakan anak-anak kita. Ya, Allahumma ighfir dzambahu, ya Allah, ampunilah dosa anak ini. Wa tahhir qalbahu, dan bersihkanlah, sucikanlah hatinya. Wa hassin farjahu, dan peliharalah kemaluannya. Ini Nabi SAW, panutan kita, ya, mendoakan anak seperti ini. Ya, nah sekarang pernahkah kita mendoakan anak-anak kita? Ya, setiap kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, ya, kita minta perlindungan, ya, agar menjaga anak-anak kita ini dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Sekarang bukan kita lihat anak-anak kecil saja sudah pandai melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya belum mereka saatnya untuk mengetahuinya, melihat, menonton. Ya, maka ini hati-hati bagi kita orang tua, terutama sekarang kebanyakan anak itu kita pulang kerja tidak minta uang, tapi minta HP diminta sekarang. Ya, terbalik sekarang. Ya, maka ini hati-hati. Makanya ini harus kita batasi dan harus terus kontrol pengawasan dari orang tua kita. Ya, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita membiarkan ya hal itu, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi perhatian kita. Maka kita doakan ya anak-anak kita. Ya, dengan doa yang tadi Nabi SAW mendoakan seorang anak, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Coba diikuti jemaah sekalian. Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Sekali lagi, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Nah, artinya apa? Ya Allah, ampunilah dosa anak. Ya, bersihkanlah, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Ini harus doakan anak-anak kita jemaah sekalian. Ya,
Doakan anak-anak kita. Ya, dan juga termasuk sekarang Masya Allah kita dengar dari berita-berita virus yang namanya corona ini sudah mulai menyebar ke sana kemari. Ini kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga diri kita, keluarga kita. Ya. Dan kita ajarkan kepada anak kita agar mereka berzikir pagi dan sore, mengamalkan zikir pagi petang. Ya, untuk melindunginya. Ajarkan mereka doa pagi dan petang itu. Ya, karena tidak ada yang bisa melindungi kita dari segala macam wabah penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menurunkan virus tersebut, Allah yang bisa mengangkatnya. Allah yang bisa melindungi kita dari segala macam keburukan. Maka oleh karena itu, ya, belikan anak-anak kita buku, kumpulan-kumpulan doa, itu lebih bermanfaat. Ya, ajarkan dia ada waktu, ya, satu doa. Ini bermanfaat agar melindungi kita semuanya. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya pada hadis ini, wa fi hadzal hadis dalilun ala fadlil amanah wa islahul amal lil ghair. Ya. Ini juga merupakan pelajaran bagi kita agar kita itu menunaikan amanat. Kita lihat tadi, orang ini dia punya pegawai belum dibayar gajinya. Ya, mungkin sebagian orang ya, syukur-syukur benar tidak baik gajinya. Ya, tapi tidak, Masya Allah. Dia ingat, bahkan itu sudah lama sekali datang orang nagih lagi, mana gaji saya? Dulu belum saya ambil, saya bekerja sama kamu dulu mana? Dia ingat, bahkan dia ikhlaskan, sudah dikembangkan jadi harta yang banyak. Nah, sudah ambil semuanya. Ini orang menunaikan amanat. Ya, amanat ini sangat penting. Ya, harus kita menunaikan amanat ini. Dan termasuk ciri-ciri orang munafik itulah orang-orang yang mengkhianati amanat. Kalau diberi amanat dia khianat, itu apa namanya ciri orang-orang munafik. Ya, ayatul munafiki salas, tanda-tanda munafik orang ada 3 kata Rasulullah SAW. Ya, kalau berbicara dia berdusta. Ya, kalau dia berjanji dia mengingkari. Kalau diberi amanat dia hianat. Maka ini amanat dalam setiap apapun profesi kita amanat. Terutama amanat kita kepada Allah. Semua yang Allah berikan ini amanat. Ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya amanat. Makanya harus kita amalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ilmu ini menjadi pemberat kita di hari kiamat nanti. Ya, karena ilmu ini akan menjadi pemberat kalau kita tidak amalkan. Nabi mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an ini adalah hujjah yang bisa menolongmu, membelamu, atau yang bisa menjatuhkanmu, memberatkanmu di hari kiamat kala. Makanya oleh karena itu ilmu ini harus kita amalkan jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir pada hadis ini, wa fihi minal ibar, termasuk ibrah juga, annal ikhlas min asbabi tafrijil qurabat. Ya, bahwasanya ikhlas ini salah satu sebab dihilangkannya kesusahan. Ikhlas dalam beramal ini adalah salah satu sebab orang itu dihilangkan dari segala macam kesusahan. Kita lihat orang 3 orang tadi ini semuanya ikhlas. Ikhlas berbakti kepada orang tuanya, ikhlas berbakti ikhlas meninggalkan perbuatan maksiat, ikhlas memberikan harta kepada pegawainya melebihi gajinya. Dan dia lakukan ini ketika dia sedang dalam keadaan terjepit. Berarti menunjukkan dia tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan ini salah satu sebab orang itu dilapangkan dari perkara-perkara yang susah yang dia alami. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya jemaah sekalian, untuk kita istiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat wabah virus corona ini ya, dan menyembuhkan orang-orang yang terjangkit dengannya, dan melindungi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dimanapun mereka berada, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua macam musibah dan malapetaka yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.